Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi bersama Ibu Bekti Restuharnati. Kali ini Ibu akan belajar materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, memahami kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam secara mandiri. Yang ketiga, menganalisis kandungan Al-Quran, macam-macam hadis, dan bentuk ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan cermat. Yang keempat, menerapkan keterkaitan materi sumber hukum Islam dengan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mencontohkan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad dengan benar. Dan yang keenam, memperagakan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad dengan baik. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil diskusi tentang kedudukan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dengan penuh percaya diri. Baiklah anak-anak, kita mulai yuk. Nah, ada yang tahu enggak ya ini gambar apa? Coba kalian amati gambar di samping. Apa yang kalian pikirkan dari gambar ini? Ya, benar sekali. Ini adalah kegiatan sedang tadarus Quran, kegiatan membaca Al-Quran. Lalu apa ya hubungannya dengan materi hadis? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian hukum Islam. Hukum ialah segala sesuatu yang menjadi dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Lalu, sumber hukum Islam itu apa saja ya? Nah, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Adapun fungsinya adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup dan di akhirat. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariat atau ibadah. Serta yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Akidah atau keimanan terkait dengan keimanan atau hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Syariah atau ibadah itu mengatur tentang tata cara ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah atau ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluknya. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti, yaitu Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah maupun sesama manusia dan sesama. Kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, iya, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Fungsi hadis. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama, memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya, Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum. Contohnya, Allah dalam Al-Quran menjelaskan untuk menjauhi perkara berdusta. Wajtanibu qaulaz zur. Yang kedua, menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat tentang haramnya bangkai yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga, menetapkan hukum baru atau aturan-aturan yang tidak terdapat di dalam Pembagian hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. Akan dipastikan di antara mereka bersepakat tidak berdusta. Yang kedua, hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau sahabat, 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat berdusta. Yang ketiga, hadis ahad ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan surat An-Nahl dan Al-Anbiya, yang mana maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan tidak. Adapun fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis dengan yang sudah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ialah penetapan hukum yang menitik beratkan kepada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal syariat Islam. Menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, gemar membaca dan mempelajari Al-Quran, hadis, baik ketika sedang sibuk atau santai. 2. Berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran, hadis. 3. Selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kelima, kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Yang keenam, membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh,
aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian agama dan berakhlak mulia. Yang kedelapan, berhati-hati dalam bertindak dan melaksanakan sesuatu, apakah hal tersebut boleh dikerjakan atau tidak boleh. Yang kesembilan, selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban serta meninggalkan dan menjauhi segala larangan. Yang kesepuluh, membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai upaya untuk menyempurnakan ibadah wajib karena khawatir dosa. Baiklah anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat belajar dan tetap berprestasi di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.